kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan yang luar biasa ini untuk membicarakan satu hal yang penting dalam lingkungan sekolah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pertusetuan Ibu Ika, kemudian ibu-ibu tokoh masyarakat dan orang tua siswa yang mewakili keterwakilan gender, kemudian ananda kami sebagai murid di SMA Negeri 2 Pertusetuan, dan yang tak lupa yang saya hormati dan banggakan adalah rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 di SMA Negeri 2 Pertusetuan. Dalam hal ini hari ini kita berkumpul bersama untuk melakukan diskusi bersama dalam pembicaraan identifikasi modal atau aset yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Pertusetuan. Nah, sebagai sebuah komunitas, sekolah ini dapat memanfaatkan sumber daya yang ada seperti komunitas pada umumnya. Nah, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki di sekolah ini bisa memanfaatkan konsep-konsep yang digunakan untuk pendekatan pengembangan komunitas yang berbasis aset. Nah, sekolah merupakan salah satu lingkungan yang bisa memaksimalkan bagaimana pemanfaatan dari aset-aset yang ada. Nah, kita ketahui bahwa green dan highness itu mengelompokkan ada 7 aset yang ada di lingkungan sekolah, termasuk juga di SMA Negeri 2 Pertusetuan. Jadi kami di sini para CGP, calon guru penggerak angkatan 7, akan mencoba mengidentifikasi modal atau aset yang ada di SMA Negeri 2 Pertusetuan. Nah, 7 aset yang akan kami coba identifikasi diantaranya adalah modal manusia, kemudian ada modal finansial, ada modal lingkungan alam, ada modal fisik, modal sosial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja. Silakan, mungkin rekan kami yang pertama akan membicarakan tentang modal manusia. Baik, dipersilakan kepada Ibu Anggreni. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai modal manusia. Modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Nah, aset manusia di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 2 Pertusetuan, yang kami identifikasi, yang pertama adalah kepala sekolah. Di sini kepala sekolah dengan strata pendidikan S2, berpengalaman, dan guru penggerak angkatan 2. Kemudian aset yang kedua yaitu guru atau tenaga kependidikan. Di SMA Negeri 2 ini kami mengidentifikasi bahwa guru yang berpendidikan S2 ada sekitar 15%, kemudian S1 ada 83%, D3 atau SMA ada sekitar 2%. Guru bersertifikasi ada 85%, memiliki lulusan dari guru penggerak ada 1 orang. Kemudian ASN ada 38 orang, tenaga kependidikan ada 5 orang. Semua guru dan pegawai berjumlah 66 orang. CS ada 3 orang. Kemudian guru yang honorer ada 20 orang.
Guru yang sudah lulus guru penggerak ada 2 orang. Guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ada 8 orang. Memiliki guru yang lulus tahap 2 guru penggerak angkatan 8 ada 4 orang. Kemudian untuk aset murid di SMA Negeri 2 Persetuan itu memiliki jumlah murid lebih dari 828 orang sesuai standar Rombel yang heterogen. Kemudian yang keempat, tenaga kependidikan atau pegawai memiliki pegawai dengan pendidikan S1 dan D3 yang memahami IT. Kemudian yang kelima, komite dan orang tua atau wali murid. Di SMA Negeri 2 memiliki pengurus komite dan wali murid yang paham tentang pendidikan. Oke, terima kasih Ibu Andriani. Kita lanjutkan kepada Ibu Nina untuk membacakan bagaimana identifikasi modal sosial. Silakan. Oke, yang kedua itu modal sosial yang ada di SMA Negeri 2 Persetuan. Setelah kami melakukan identifikasi tentang modal sosial itu, di sini ada STM sekolah, MGMP sekolah, pramuka, PNR, terus bisa juga bekerja sama dengan WBI dan dengan Unimed. Nah, di sini masing-masing sudah mempunyai strategi pemanfaatannya. Nah, di STM sekolah itu kan sebagai wadah yang memperkuat persaudaraan tenaga pendidik atau seluruh warga yang ada di sekolah ini. Dan di sekolah juga itu sebagai wadah berbagi informasi untuk meningkatkan kompetensi guru sama bidang studi. Nah, di pramuka ini sebagai sarana untuk menempa karakter murid dalam kedisiplinan hidup mandiri dan nanti kaitannya juga dengan profil karakter Pancasila. Nah, PNR ini dibangun untuk mengembangkan karakter, melatih sikap empati, bergaul dan juga sosial menjadi yang ke depannya. Nah, di WBI kita memang selalu bekerja sama. Ada MOU kita juga untuk menyalurkan anak-anak bagaimana keaktifan berwirausaha. Nah, yang di Unimed memang ada di Unimed ini bekerja sama dalam pengembangan guru, termasuk juga dengan mahasiswa Unimed yang bekerja, yang mereka melakukan MOU dalam penerimaan mahasiswa PLT. Sekian dari identifikasi modal sosial. Oke, terima kasih Bu Ina. Kita lanjutkan untuk mengidentifikasi modal politik yang akan dibawakan oleh Ibu Novarina. Silakan Ibu Novarina. Terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu modal politik, di mana modal politik ini berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Dari hasil diskusi kami terkait modal politik ini, telah kami identifikasi bahwa apa saja yang menjadi aset di lingkungan sekolah terkait modal politik. Yang pertama ada puskesmas, ya. Kemudian yang kedua ada koramil, yang ketiga dinas kebersihan kecamatan, yang keempat polsek persetuan, dan yang kelima kantor camat, dan yang terakhir adalah kebijakan kepala sekolah. Adapun strategi pemanfaatan dari puskesmas, kita sering mengadakan di sekolah itu sosialisasi tentang bagaimana menjaga kesehatan remaja dan menghindari akibat seks bebas, kemudian memberikan vitamin dan vaksin yang dibutuhkan. Kemudian strategi pemanfaatan untuk koramil itu kita bekerja sama dengan Koramil Persetuan untuk melatih siswa dalam latihan pengibaran bendera atau paskibraka sekolah dan melatih siswa melakukan PBB atau peraturan baris pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Adapun untuk dinas kebersihan kecamatan, strategi pemanfaatan yang pernah kita lakukan yaitu melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan masyarakat di sekitar sekolah dengan membersihkan sampah dan mengangkutnya menggunakan truk sampah ke TPA dan bekerja sama dengan dinas kebersihan kecamatan Persetuan. Untuk kepolisian Persetuan, SMA Negeri 2 Persetuan pernah mengadakan kegiatan sosialisasi untuk tertib berlalu lintas, menghindari tawuran dan kenakalan remaja lainnya. Kemudian melakukan kegiatan sosialisasi mengenai peluang bagaimana penerimaan menjadi anggota Polri. Aset kantor camat itu adalah sosialisasi tentang kegiatan PPDB yang berhubungan dengan administrasi domisili bagi calon peserta didik baru dan sosialisasi tentang bagaimana pemilihan umum kepada murid yang memiliki usia di atas 17 tahun.
Untuk strategi pemanfaatan yang terakhir yaitu kebijakan kepala sekolah. Di sini kita melakukan kegiatan outbound untuk guru dan staf pegawai SMA Negeri 2 Perbucetuan dengan tujuan meningkatkan karakter building sesama guru dan para staf pegawai agar lebih solid dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah. Demikian untuk aset politik. Baik, terima kasih Bu Novarina. Kita lanjut ke identifikasi modal aset yang berikutnya yaitu modal agama dan budaya. Pada Pak Usman, silahkan. Terima kasih. Nah, mengenai modal agama dan budaya, agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar. Di sekolah kita masih ada dua, agama Muslim dan agama Kristen, Nasrani, yang berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Aset yang pernah kita lakukan dari segi agama dan budaya itu adalah aset rumah ibadah, Muslim, masjid, dan juga untuk agama Nasrani, gereja. Lalu tokoh agama, lalu kesenian reok dan museum Deli Serdang yang kita kunjungi. Nah, aset rumah ibadah itu adalah strateginya adalah memfasilitasi kegiatan agama yang heterogen di sekolah, di lingkungan sekolah. Bagi yang Muslim, setiap kegiatan agama, kebesaran agama Muslim tetap kita lakukan. Demikian juga dengan yang Nasrani. Tokoh agama dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan agama yang dilakukan sekolah, karena kita undang mereka, tokoh agama, untuk setiap kegiatan tersebut. Lalu kesenian reok sebagai wadah untuk belajar dan melestarikan budaya, di mana siswa membuat kerajinan tangan dengan menghasilkan prakarya reok berupa kuda lumping, dan pernah kita lakukan. Lalu museum Deli Serdang, museum yang pernah kita kunjungi seperti Museum Deli Serdang, Museum Kota Medan yang juga pernah kita kunjungi, yang memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Deli Serdang dan juga di Sumatera Utara. Itulah aset daripada modal agama dan budaya yang pernah kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kosman untuk identifikasi modal agama dan budayanya. Kita lanjutkan identifikasi modal atau aset yang berikutnya yaitu modal fisik ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Lorenta. Silakan Ibu Lorenta. Terima kasih buat waktu dan kesempatan bagi saya. Saya akan menerangkan mengenai modal fisik. Jadi di sini kami sudah mengidentifikasi modal fisik yang dimiliki oleh sekolah sebagai aset, yaitu di mana modal fisik itu adalah modal yang dapat dilihat oleh panca penglihatan, dapat diraba, yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di dalam sekolah, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, di sini kami sudah mengidentifikasi strategi yang pertama, di mana modal fisik ini dapat memfasilitasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, mendukung suasana belajar lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, memfasilitasi murid-murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya seperti olahraga dan kegiatan ekskul lainnya. Yang berikutnya yaitu rumah ibadah digunakan sebagai untuk tempat kegiatan rohis ataupun kegiatan keagamaan lainnya untuk yang Muslim, sedangkan untuk yang Nasrani bisa memanfaatkan aula sekolah. Demikianlah modal fisik yang saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah identifikasi modal lingkungan alam. Kepada Ibu Deni kami persilakan. Oke, terima kasih. Yang keenam adalah modal lingkungan alam. Modal lingkungan ini terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Nah, aset lingkungan alam yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 adalah yang pertama yang berada di lingkungan sekolah kita. Yang pertama adalah lahan kosong, kemudian udara yang bersih juga, kemudian pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian aset yang berada di sekitar lingkungan sekolah kita yang pertama adalah daerah pertanian, kemudian daerah peternakan, dan salah satunya yang pernah kita olah yaitu budidaya hutan mangrove ya. Jadi di situ ada kita olah menjadi makanan yaitu bibit jeruju dan sirup bidadar. Nah, untuk strategi pemanfaatannya, pertanian dan peternakan digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa. Sebelumnya kita sudah membuat pengolahan pupuk organik dari kotoran
sapi dan kambing. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada identifikasi yang terakhir, yaitu modal finansial. Kepada Ibu Nurhaidah kami persilahkan. Terima kasih Bu Fitri. Untuk identifikasi yang terakhir yaitu modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan juga kegiatan sebuah komunitas. Di mana identifikasi untuk modal finansial ini yang pertama itu dari sumbernya dana BOS, yang kedua itu dana BOP, dan yang ketiga adalah dana dari komite sekolah. Strateginya adalah dana BOS atau BOP atau dana komite sekolah dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran sekolah seperti mendanai gaji pegawai honor, diperuntukkan untuk ke penggas itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah, dan juga diperuntukkan untuk perbaikan-perbaikan dari fasilitas, yang mana fasilitas ini merupakan faktor penunjang juga dalam peningkatan kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja hasil identifikasi untuk modal finansial. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memaparkan hasil identifikasi modal atau aset yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Percut Sekuan. Kita lanjut dengan forum diskusi untuk tanggapan dari para orang tua yang mewakili orang tua dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini boleh kami persilahkan waktu dan kesempatannya kepada Ibu yang mewakili orang tua dan tokoh masyarakat. Silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, sedikit saya mewakili orang tuanya, Bapak Ibu. Aset kita banyak ya di sekolahnya, ada 7 yang bisa tadi lihat. Nah, saya harapannya sedikit aja. Tadi dari aset politik, ada saya baca kerjasama dengan camat atau muspida. Nah, saya berharap gitu ya, karena di luar sana itu banyak calo kalau kita pembuatan KTP elektronik. Nah, jadi kalau bisa sekolah gitu memfasilitasi peserta didik yang sudah layak untuk membuat KTP elektronik supaya diadakan di sekolah. Jadi tidak terlibat dengan calo-calo di luar. Itu sedikit harapan saya sebagai orang tua. Saya rasa seperti itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dilanjutkan dari tokoh masyarakat akan memberikan tanggapannya. Silakan Ibu. Terima kasih pada Bu Fitri. Saya mewakili tokoh masyarakat di sini tadi. Setelah dari yang dipaparkan oleh CDP, ada tadi beberapa aset ya, termasuk itu aset finansial. Salah satunya itu adalah BOS, kemudian ada komite, ada BOP, dan ada satu lagi yaitu DAP. Ya, setahu saya kalau di masyarakat di luar sana sudah tahu lah itu DAP itu apa gitu ya. Jadi itu kan hanya sebagian kecil saja gitu. Sebagian kecil saja masyarakat tahu itu DAP itu untuk apa gitu. Setahu itu hanya yang bunyinya BOS saja. Jadi harapan saya supaya pihak sekolah mensosialisasikan atau mengumumkan kepada masyarakat atau orang tua peserta didik, begitu ada pertemuan dengan orang tua siswa, dikasih tahu aja, oh DAP itu untuk apa, BOS untuk apa, BOP untuk apa, dan komite itu untuk apa gitu. Jadi harapan kedepannya ya kita buat transparan, BOS itu untuk apa gitu. Itu harapan saya. Itu yang dari segi finansial tadi ya, aset finansial. Kemudian ada satu lagi yang dari aset sosial ya, aset sosial tadi. Alangkah bagusnya kalau pihak sekolah itu melibatkan tokoh masyarakat ataupun orang tua untuk segala kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kita melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat. Artinya kalau kita melibatkan masyarakat, mungkin kegiatan di sekolah itu akan lebih bagus, gitu loh. Bisa kita mencari donatur ataupun dari yang lainnya, gitu. Itu harapan saya ke depannya sebagai tokoh masyarakat. Kemudian yang tadi politik ya, tadi sudah disebutkan dari orang tua, ada tadi camat gitu ya. Selain camat, ada juga yang politik dari, misalkan dari puskesmas. Kita kan harus ada juga nego dengan puskesmas ya. Gimana supaya anak-anak di sekolah ini supaya sehat, kan gitu, supaya sehat, kemudian dapat vitamin, kita harus ada kerjasama dengan puskesmas atau berupa MOU misalkan. Kita buat MOU dengan puskesmas, tidak salah lah dengan
kerjasama dengan kami tokoh masyarakat untuk melibatkan kami sebagai tokoh masyarakat kemudian dengan puskesmas supaya pihak puskesmas ini membuat sosialisasi tentang kesehatan di sekolah kita ini. Nah, itu harapan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masukan atau harapan yang dikemukakan oleh ibu-ibu sebagai perwakilan dari orang tua dan tokoh masyarakat. Mungkin kepada Ananda kami perwakilan dari siswa, barangkali ada harapan atau masukannya untuk identifikasi modal atau aset yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Pertucetan. Ini kepada Ananda Hafiz, silahkan. Oke, baik. Di sini saya sebagai murid, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Mahfuz Regar. Ya, dari tadi saya mendengarkan bagaimana ibu-ibu sekalian menjelaskan beberapa aset di sekolah ini, yaitu ada 7 aset. Di sini saya paling cenderung atau paling memfokuskan yaitu di aset politik. Bagaimana kebetulan saya suka dengan politik. Nah, di sini saya melihat bagaimana Ibu Zulfani tadi menjelaskan bagaimana aset politik di sekolah ini. Ya, Bu Novarina menjelaskan bagaimana aset politik di sekolah ini. Dan saya ingin bertanya pada Bu Novarina, nah, kontribusi atau kerjasama yang mana, bagian mana di aset politik ini yang sangat cenderung kontribusinya pada sekolah kita ini? Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, saya ingin memberikan pendapat atau saran untuk guru-guru semua untuk penerapan di sekolah, yang dimana ya tentang untuk ilmu politik ini menurut saya ilmu politik ini cukup penting atau cukup berpengaruh bagi generasi bangsa di sekolah ini, yang dimana nanti akan menghadapi dunia luar, yang dimana nanti ada beberapa murid yang mungkin memiliki cita-cita memasuki dunia politik ataupun masuki tentara, polisi, yang dimana itu sangat penting. Jadi saran saya, sekolah memiliki atau membuat suatu kegiatan atau edukasi kepada siswa, yang dimana untuk memperdalam politik tersebut, yang dimana untuk memperdalam bagaimana itu Pancasila, bagaimana itu pembentukan undang-undang, bagaimana revolusi undang-undang. Jadi saya harapkan itu. Jadi terutama bagi ketua kelas masing-masing kelas, yang dimana bisa kita edukasikan pada mereka. Jadi mereka lebih meningkat rasa kepemimpinan ataupun percaya diri mereka tentang negara, Pancasila, serta negara kita ini. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih masukan atau saran dari Ananda kami Hafiz selaku murid, salah satu murid di SMA Negeri 2 Pertucetan. Mungkin dari yang mewakili keterwakilan gender kepada Kakanda kami persilahkan, mungkin ada saran atau masukannya, pendapat tentang aset yang sudah dikemukakan tadi, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai keterwakilan gender, tadi kan sudah dijelaskan terdapat 7 aset yang terdapat di SMA Negeri 2 Pertucetan. Jadi besar harapan saya 7 aset tersebut harus dilaksanakan seoptimal mungkin dari pihak sekolah, agar para siswa juga merasakan ketujuh dari aset yang sudah dijelaskan tadi. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari keterwakilan gender, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu rekan CGP dari apa yang sudah dipaparkan atau masukan pendapat yang sudah diberikan dari Ibu yang mewakili para orang tua, kemudian masyarakat dan Ananda kita murid SMA Negeri 2 Pertucetan, serta yang mewakili keterwakilan gender. Mungkin ada dari Bapak Ibu, silahkan. Oke, silakan Ibu Nur Haida. Oke, terima kasih kepada Bu Fitri yang telah memberikan kesempatan. Hal yang menarik sekali yang pertanyaan atau masukan yang disampaikan oleh siswa kita ya kan tentang modal politik ya. Sebenarnya untuk identifikasi dari modal politik ini, kita berpolitik di sekolah bukan sama seperti kita berpolitik di luar. Ya, politik yang di luar itu tumbuh jenjang yang lebih tinggi mungkin biar lebih paham.
Cuman yang kita identifikasi dari model politik di sekolah ialah misalnya menjalin kerjasama yang paling sederhana, yang terdekat dengan lingkungan kita di sekolah, seperti dengan muspida, atau dalam skup yang paling dekat dengan kalian yaitu dalam organisasi OSIS mungkin. Di situ kamu bisa belajar. Politik intinya itu mempengaruhi, dapat mempengaruhi. Jadi jangan dulu kita berbicara ke skup yang lebih tinggi dulu gitu. Pelajari dulu hal-hal dasarnya gitu sebelum kalian memasukkan politik yang istilahnya seperti yang di luar sana gitu. Jadi politik di sini adalah politik bagaimana mempengaruhi supaya ada perkembangan gitu dalam hal peningkatan belajar gitu. Jadi targetnya adalah pengembangan untuk peningkatan belajar kamu gitu. Jadi berpolitiklah di situ. Jadi peningkatan belajar ini kan berpolitik ini bisa kita jalin seperti kerjasama karena ada hubungannya ya dengan muspida kan. Seperti yang kemarin juga kita sudah melakukan kerjasama seperti halnya waktu kakak kelas kalian tamat, ya kan? Kita menjalin itu di situ ada politik kita bagaimana meminimalisir dampak negatif yang terjadi dari misalnya kegiatan mereka setelah mereka selesai. Kan biasanya itu tradisi banyak yang coret-coretan ya kan. Jadi kita memiliki berpikiran ke arah politik bagaimana supaya tidak ada dampak negatif yang terjadi. Kita dapat menjalin bersama. Itu sudah melakukan berpolitik namanya dengan mengikut sertakan muspida setempat seperti dari polsek, dari koramil, dari aparat desa, mungkin itu. Jadi kalau untuk kamu memberikan masukan itu bagus, tetapi lihatlah jenjang-jenjangnya gitu. Lakukanlah dari hal yang sederhana dahulu gitu. Memang bagus di kegiatan eskul juga kamu misalnya kalau target kamu pingin misalnya jadi angkatan juga bisa kamu dapat di situ berpolitiknya dari hal yang sederhana ya kan, berlatih fisik dulu gitu. Nanti dengan bertambahnya wawasan atau berkembangnya pemikiran kamu juga nanti akan mendapatkan pemahaman gitu. Oke, mungkin itu saja Bu Fitri. Terima kasih dari teman-teman yang mau Mungkin ada yang menambah dari rekan-rekan semuanya. Baik. Oke, Bu Kaparina silahkan. Jadi ini tadi tujuannya ke aset politik ya, habis ya langsung ke ibu kayaknya. Untuk pertanyaan pertama tentang kontribusi apa sih dari yang sudah disebutkan tadi tentang aset politik yang berpengaruh atau sangat besar terhadap sekolah. Kalau menurut pandangan kami sebenarnya itu puskesmas menjadi salah satu pemberi kontribusi terbesar. Artinya apa? Di sini kesehatan itu adalah nomor satu, ya, kesehatan siswa, kesehatan peserta didik dan para guru itu menjadi nomor satu. Maka bisa kami katakan bahwasan yang paling berkontribusi itu adalah puskesmas. Kemudian untuk saran ini sebenarnya baik sekali Hafiz mewakili murid bagaimana sekolah bisa membuat kegiatan tentang edukasi bagi peserta didik terkait politik. Luar biasa sebenarnya saran ini dan mungkin ini bisa nanti diambil bisa menjadi program kita sebagai CGP untuk melanjutkan untuk menjadikan sebuah program memberikan edukasi bagi siswa terkait politik terhadap peserta didik. Terima kasih pada Hafiz atas sarannya. Demikian Bu Fitri. Baik, terima kasih Ibu Nafarina. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Ada masukan lagi atau tanggapannya mungkin dari? Oke, iya. Silakan Ibu Nina. Saya mencoba yang tanggapan dari tokoh masyarakat ya, dari ibu tokoh masyarakat tadi mengatakan bahwa sebenarnya kita tadi ada dana satu lagi ya, ya. Kemarin kami rencananya kenapa kami tidak membuat itu karena kan itu tidak semua sekolah mendapatkannya. Tapi untuk kedepannya kami mencoba untuk mensosialisasikan juga bahwa bantuan-bantuan dari pemerintah itu ada juga yang namanya dana alokasi khusus. Jadi itu khusus memang untuk aset dalam berupa bangunan sekolah. Nah, yang mengenai aset sosial tadi ada juga tentang orang tua siswa kita harus melibatkan ketika dalam PPDB. Ya, mungkin di sini kami kurang untuk mengidentifikasinya. Dan itu kedepannya kita bersama-sama juga untuk melakukan bahwa ini adalah orang tua siswa dalam saat penerimaan PPDB merupakan aset yang sangat penting. Jadi ada saatnya kita juga melakukan sosialisasi baik keluar dan mengundang orang tua siswa kemari bagaimana sebenarnya PPDB secara online itu gitu. Jadi merupakan aset juga buat kita untuk kemajuan sekolah ini. Terima kasih buat teman yang lain, mungkin dari yang aset yang lain bisa diberikan
masukan dan tanggapan. Terima kasih. Baik, bagaimana rekan-rekan semuanya? Terima kasih ya Bu Nina tadi sudah cukup. Oke, terima kasih. Oh ya, ada tambahannya. Baik, ada tambahannya dari Bu Novarina. Silahkan Bu Novarina. Terima kasih. Ini kembali lagi ke politik tadi ya, dari yang mewakili orang tua, Bu Reni. Bagaimana sekolah itu bisa memfasilitasi atau bekerja sama dengan camat untuk dalam pembuatan EKTP terhadap peserta didik. Ini juga mungkin bisa menjadi menjadi rencana program kami, dan sebelumnya mungkin akan kita bicarakan dulu kepada kepala sekolah untuk realisasi dari program ini. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan semua atas apa yang sudah diberikan tanggapannya, kemudian masukan, dan terima kasih kami juga kepada orang tua, murid, kemudian keterwakilan gender yang sudah memberikan masukan dan saran terhadap modal atau aset yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin yang kita tunggu-tunggu adalah masukan atau saran dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepsek, Ibu Suprabaika Sari. Kepada Ibu kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, kepada rekan-rekan semua, boleh kita tuliskan catatan kecil sebagai hasil dari diskusi kita hari ini tentang identifikasi modal atau aset. Kepada rekan-rekan silahkan untuk menempelkan apa yang menjadi hasil diskusi kita hari ini. Boleh kepada tokoh masyarakat juga masukannya biar untuk bisa kami masukkan. Orang tua boleh. Ya, terima kasih Ibu. Oke, mungkin ada masukan dari rekan-rekan yang lain, silahkan. Ananda kami, Hafiz mungkin yang sebagai saran dan masukan tadi, silahkan sebagai tertinggal kami untuk bisa menjadi panduan dalam strategi pemanfaatan ya, bagaimana strategi pemanfaatan modal atau aset ke depannya di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Oke, mungkin dari rekan-rekan silahkan, ada yang mau dijadikan apa masukan, silahkan. Oh ya, dari keterwakilan gender silahkan Ibu lanjut aja biar cepat. Oke. Baik, inilah hasil dari diskusi tentang identifikasi aset atau modal di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Ya, ada beberapa yang perlu dicermati dan bagaimana kami selaku calon guru penggerak untuk bisa melakukan strategi yang lebih baik dalam pemanfaatan modal atau aset yang ada di SMA Negeri 2 Percut Setuan ini. Terima kasih kami ucapkan dari para orang tua, kemudian tokoh masyarakat, kemudian ananda kami SMA Negeri 2 sebagai perwakilan murid, ya Ananda Hafiz, kemudian Firly, dan kakak kami yang sudah memberikan masukannya, dan terima kasih kami juga kepada rekan-rekan semua atas masukannya. Semoga kita semua bisa melakukan semaksimal mungkin untuk memanfaatkan atau melakukan pemanfaatan aset atau modal yang ada di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Semoga kita semua saling bisa berkolaborasi, saling bisa bekerja sama sehingga mewujudkan strategi yang akan kita lakukan nantinya.
Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan masukan kepada kami. Tak luputnya kami ucapkan juga syukur alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan untuk bisa melakukan pertemuan pada hari ini. Demikian kiranya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.